kalau di Ka'bah tuh nggak cuma sebagai apa ya organisasi gitu ya, tapi emang ini rumah kedua kita gitu sebagai orang organisasi Arab di prodi Arab, ya Ka'bah lah sebagai wadahnya, sebagai rumahnya. Ya, jadi ngomong-ngomong soal ini juga Bang, kerat kaitannya nih. Ya, maksudnya di Ka'bah kan berarti memang basicnya sesuai kekeluargaan gitu Bang ya. Kita jadi keluarga kedua dan seterusnya seperti itu. Dan ini pasti kita lekat banget lah gitu ya dengan alumni tadi. Sempat disinggung juga tadi ada Bang Pian tadi ya yang ngebantu PK dengan sebanyak itu gitu ya, se-effort itu gitu Bang Pian. Setiap malam datang dan seterusnya. Nah, kalau menurut dari abang-abang sekalian di sini nih, ketika menjabat, sebesar atau seberperan apa sih alumni ini sendiri ketika dalam menjalankan proker-proker gitu ya di Ka'bah sendiri? Mungkin dari support apa namanya kejiwaannya lah kah misalnya, ataupun mungkin support dari ide dan segala macamnya gitu. Mungkin bisa di-sharing nih ke kita juga Bang. Kita mulai mungkin dari Bang Daulay dulu mungkin ya. Silakan. Baik. Terkait peran alumni ya, Masya Allah, tabarakallah, sangat besar ya. Nggak selamanya hal-hal baik aja. Jadi kita dapat hal-hal buruk dari alumni dalam tanda kutip ya. Misal nih saya contohkan, kita bikin acara, ada alumni yang memang suka iseng kan gitu dalam tanda kutip ya. Dan itu jadi kenangan lah buat kita. Ya mungkin dia memang cuman pengen senang-senang, tapi kan ibaratnya ngeganggu rundown atau gimana lah gitu. Itu kan dia berperan juga untuk kita belajar bagaimana menghadapi situasi seperti itu dan jadi evaluasi untuk kedepannya. Jadi ya, Masya Allah. Terus yang lain itu misalnya alumni ini dengan sukarela, dengan senang hati datang gitu ya di tengah kesibukannya. Contoh misalnya Bang Pian, semoga Allah jaga beliau. Dia mau sharing ilmu, ngelatih teater anak Arab kan gitu ya. Juga Bang Pian itu di futsal, ada Bang Salman juga, dan banyak lagi nggak bisa saya sebutin satu persatu ya. Jadi semua alumni yang bahkan mungkin yang kita nggak tahu, dia nggak nongol di kampus, tapi dia berbuat sesuatu di kantornya misalnya atau di mana gitu, itu kan sebenarnya peran dia untuk membawa nama sastra Arab. Itu saya sebagai alumni sastra Arab, itu udah termasuk peran yang positif gitu untuk citra sastra Arab secara umum. Jadi memang poin pentingnya ya tugas Ka'bah juga nih untuk tetap menjaga hubungan dengan alumni dan bagaimana sebenarnya dalam tanda kutip memanfaatkan itu ya, memanfaatkan alumni dalam artian ya dirangkul gitu loh. Kadang-kadang alumni ini kita pengen loh berbagi apapun itu, baik itu sharing pengalaman, sharing ilmu, bahkan mungkin bisa sharing materi kan gitu. Jadi artinya benar-benar alumni itu dimanfaatkan sebaik mungkin lah untuk tempat belajar, karena mereka yang udah ngejalanin duluan nih. Kayak saya misalnya, wah dulu saya mungkin kasih saran jangan ngelakuin hal ini gitu atau lakukan hal itu. Nah itu salah satu peran alumni yang bisa dimanfaatkan. Dan alhamdulillah selama saya menjabat saya banyak dibantu oleh alumni sastra Arab ya, dari tahun 2002 bahkan tahun 90-an lah, nggak bisa saya sebutnya satu persatu. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin itu. Wah, Masya Allah. Berarti memang banyak banget Bang Daulay ya support dari alumni ini gitu ya. Betul. Oke. Alhamdulillah. Oke, baik. Mungkin kita lanjut dulu ke selanjutnya. Mungkin kita ke Bang Bro dulu nih, Bang Bro Hasrul. Apa nih Bang, menurut Bang Bro sendiri? Silakan. Ya, thank you Lehan. Betul kata Bang Daulay, benar banget. Masya Allah, peran alumni itu banyak banget. Pertama kali saya dikukuhkan jadi ketua Ka'bah itu udah ada peran alumni. Saya sempat ngobrol TW-TW, kemudian di situ saya mendapat pencerahan dari alumni-alumni yang datang ketika pengukuhan saya di Puncak kalau tidak salah. Saya banyak ngobrol dengan Bang Azer, Bang Acer juga. Itu beliau-beliau itu banyak memberikan saya masukan untuk kedepannya agar Ka'bah menjadi lebih baik lagi. Nah, ketika itu juga memang pada saat di pertengahan saya banyak ketemu alumni-alumni yang saya belum pernah ketemu. Bahkan saya sampai bisa ketemu pendiri Ka'bah, ya namanya saya lupa. Cuma
saya ingat saya beliau angkatan tahun 1988. Itu waktu itu kita lagi ada momen Olimbut, kemudian alumni-alumni ada acara di kampus, kita bisa ketemu sama beliau, kita sharing dengan beliau-beliau, kita akhirnya buat grup alumni di WA. Nah, sebenarnya grup itu bisa dimanfaatkan sama teman-teman semua untuk ya kita bisa sharing-sharing, kemudian juga kita bisa minta masukan sama beliau-beliau semua gimana caranya di masa pandemi ini meningkatkan minat teman-teman IKABA untuk lebih antusias terhadap program-program kita. Ya kan tentunya kita juga pasti bingung dong. Di saat-saat kayak gini, teman-teman yang ada di rumah, kita nggak ketemu, kita ketemu secara online, apa sih program yang bikin teman-teman gue, warga IKABA itu mau antusias sama program-program gue? Ya mungkin dengan alumni-alumni yang pengalamannya sudah jauh lebih dari kita, mereka itu atau beliau-beliau itu bisa memberikan ilmu atau mereka bisa memberikan saran kepada kita. Itu sih menurut saya banyak banget peran-peran alumni ya, terutama juga di bidang olahraga. Bang Daulay banyak memberikan saya ilmu di bidang futsal. Terima kasih Bang Daulay, Bang Salman, Bang Hikni dan lain sebagainya gitu. Oke, baik Bang Bro. Emang juga punya kedekatan yang banget gitu ya antara kita dengan alumni gitu Bang. Betul. Masya Allah ya. Bahkan sampai pendiri IKABA tadi Bang Bro sempat bertemu juga. Oke, selanjutnya mungkin kita lari ke Bang Hanif dulu nih. Mungkin versi Bang Hanif ada lagi, silakan Bang Hanif. Oke, thank you Alek dan teman-teman yang lain. Pertama setuju banget sih dari yang Bang Hasrul dan Bang Daulay itu apa yang dikatakan itu emang 1000% benar semua gitu. Tapi kalau buat gua pribadi, peran alumni itu apa ya? Sebagai selain orang yang memberi saran, selain orang yang selalu ngasih insight dan lain-lain, orang dan alumni adalah orang yang mau membantu langsung secara turun tangan gitu. Bisa dibayangin nggak orang yang udah lulus, alumni yang udah selesai, yang notabene udah nggak ada kegiatan apa-apa nih di Arab UI gitu. Tapi ternyata masih mau buat terjun langsung, buat ngobrol langsung, buat ikut serta langsung dalam sebuah kegiatan. Satu pengalaman yang benar-benar kerasa banget itu ketika waktu itu merancang atau nyusun Milad Prodi ke 40 tahun. Wah, itu bener-bener tuh kerasa banget peran alumni di situ. Karena kenapa? Kita mengundang seluruh mahasiswa program studi Arab dari angkatan pertama sampai angkatan yang sekarang gitu. Bisa dibayangin nggak itu berapa ratus alumni yang harus dihubungin gitu. Tapi karena adanya alumni yang mau membantu jadi panitia langsung gitu, adanya alumni yang mau membantu dari segi materi, dari segi saran, insight, kita bisa merich itu alumni-alumni yang jauh-jauh dari angkatan-angkatan yang tua gitu ya. Itu bisa ke-reach dan bisa terhubungin gitu. Dan kalau misalkan kita tidak melibatkan alumni dalam kegiatan itu, kayaknya menurut gue alumni yang datang tuh nggak banyak gitu, yang mau terjun langsung itu nggak banyak. Salah satu faktor alumni mau datang itu karena dihubungin sama teman-temannya semua gitu. Dan gimana cara buat ketemu sama teman-temannya adalah ngobrol langsung, adalah ketika kita kumpul atau kita minta kontak, kita minta nomor WA atau nomor atau ID line dan lain-lainnya, kan kita bisa komunikasi, dan dari komunikasi itu yang kebentuk antara alumni sama pengurus IKABA sama mahasiswa yang masih aktif gitu. Jadi ketika Milad Prodi waktu itu berasa banget peran alumni di sana, kebantu banget, dan alumni juga banyak memberikan saran, memberikan masukan untuk kegiatan pada hari itu. Jadi pada hari itu kegiatannya tidak hanya yang untuk anak-anak yang masih aktif, tapi juga ditujukan untuk alumni-alumni yang udah tua, maksudnya yang angkatannya tua gitu ya, angkatan lama gitu. Jadi semuanya saling bantu, saling beri saran, beri peran dalam kegiatan HUT Milad Prodi ke-40 kemarin. Itu sih berasa banget waktu itu. Oke, ini benar-benar nuansa dari jawaban abang-abang sekalian ini menunjukkan kalau IKABA itu benar-benar kekeluargaan yang erat banget Bang gitu ya.
Bahkan sampai dari alumni pun yang sudah jauh gitu masih tetap bisa apa ya, tetap keep in touch gitu ya, bisa kita tetap datengin gitu ya. Betul. Masya Allah ya. Ya, terus kalau misalnya boleh cerita sedikit juga sih mungkin ya abang-abang, sebenarnya ini juga masih jadi concern kita juga gitu untuk selalu keep in touch sama abang-abang alumni ya. Dan sebelumnya juga makasih buat angkatan-angkatan sebelumnya dari Bang Harik dan Bang Bro juga yang udah sempat ngundang nih, ada satu grup lintas angkatan gitu ya Bang ya, antara ada apa dosen-dosen juga dan alumni-alumni di sana. Terima kasih. Betul ya Bang, alhamdulillah. Dan mungkin ini bisa lintas angkatan, saya baru ingat. Betul banget ya Bang, baru ingat itu lintas angkatan. Ya mungkin nanti insya Allah juga bakal saya terus lanjutin gitu ya buat ke apa namanya pengurus berikutnya gitu ya supaya bisa tetap terjalin lah gitu hubungan-hubungan informasi. Dan juga sebenarnya di pengurusan sekarang ini di masa pandemi kita punya satu apa ya kebudayaan gitu Bang ya, tanda kutip membuat sebuah web di mana memang ini supaya bisa di reach gitu ya oleh teman-teman atau abang-abang senior alumni. Kalau di IKABA tuh begini loh, ada perkembangan kegiatan ABCD-nya gitu. Jadi ya mungkin ini masih terus dicanangkan sih, dilakukan ya. Sudah ada webnya, mungkin bisa saya share nanti ke abang-abang sekalian biar bisa makin dilihat lah gitu Bang ya, bisa dilihat lagi. Oke, mungkin ada lagi nih poin yang bakal kita tanyain sebelum mungkin nanti kita ke closing di akhir nanti ya, mungkin. Oke, mungkin tadi tentang topik yang udah Bang Daulay singgung di awal mungkin ya. Jadi tentunya sebagai ketua IKABA kita pasti mendapatkan sebuah pengalaman gitu tentang bagaimana memimpin sebuah organisasi. Juga tadi Bang Daulay bilang kalau pengalaman menjadi ketua ini jadi sebagai suatu benefit yang dipandang gitu sama HRD mungkin ya saat interview gitu. Jadi pertanyaannya mungkin bagaimana atau apa gitu pengaplikasian pengalaman sebagai ketua IKABA dalam kehidupan sekarang ataupun pasca perkuliahan. Mungkin dari Bang Hanif dulu, silakan Bang Hanif. Oke, thank you Nip. Untuk pengaplikasian pengalaman sebagai ketua IKABA dan apa ya dalam kehidupan yang sekarang atau pasca kampus adalah gue pribadi itu jadi terlatih untuk memanage mana yang harus gue lakukan secara prioritas atau yang bisa dikerjakan belakangan gitu. Karena ketika menjadi ketua IKABA itu kan kita harus ngeliat ini mana yang harus kegiatan-kegiatan mana yang harus diprioritaskan dulu, mana kegiatan yang bisa belakangan, mana yang kegiatan-kegiatan yang bisa diakhirkan. Dan juga selain kegiatan juga mana orang-orang yang harus dihubungin secara cepat, secara bisa nanti-nanti, dan juga kita bisa tahu nih mana kegiatan-kegiatan yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat gitu. Dan apa ya pengalaman yang gue rasain di situ sekarang kebawa sampai pasca kampus itu. Jadi sekarang gue setiap harinya itu punya timeline sendiri gitu. Jadi jam segini gue ngapain, jam segini gue ngapain, dan kegiatan apa yang harus gue lakukan pada hari ini. Gue juga ngebikin target atau semacam deadline per harian gitu ya, yang harus gue reach atau harus gue dapetin setiap harinya. Dan gue belajar tentang skala prioritas waktu itu ya, skala prioritas kegiatan itu ya di IKABA itu. Jadi karena sudah terbiasa di IKABA melakukan hal seperti itu, kita jadi kebiasa setelah IKABA pun kita tetap terbiasa gitu. Dan itu yang sampai sekarang masih dirasakan sama gue pribadi, masih gue aplikasikan juga setiap hari. Dan apa ya, ya itu semacam nilai yang kalau gue tidak di IKABA atau gue tidak mengikuti organisasi, mungkin gue sekarang masih gak punya deadline, kegiatan gue masih acak kadul dan lain-lainnya. Jadi itu yang gue rasain banget sih Nip gitu. Oke, berarti dari IKABA ini Bang Hanif merasa karena ada tanggung jawab jadi lebih termanage dan lebih disiplin ya Bang mengenai betul. Prioritas Betul. Terutama adalah tanggung jawab ke diri sendiri sih. Itu sih. Oke, menarik banget ya.
Oke, baik, kita akan lanjut aja mungkin ke Bang Daulay. Silakan Bang Daulay. Baik, kalau pengalaman yang diaplikasikan ya selama menjabat ketua IKABA yang diaplikasikan di kehidupan sekarang ya, alhamdulillah banyak. Jadi dulu di IKABA kan bagaimana bersosialisasi dengan berbagai lapisan masyarakat, gitu. Maksudnya dari teman seangkatan, dari junior, senior, alumni, dengan dosen, dengan pegawai rektorat, terus dekanat, petugas kebersihan, orang kantin. Nah, itu pengalaman kita mempelajari karakter manusia, bagaimana kita bersosialisasi. Itu pengalaman yang sampai sekarang ya bisa dimanfaatkan, bisa digunakan gitu. Dan terus juga pengalaman saya memimpin sebuah organisasi, alhamdulillah juga terpakai. Jadi beberapa kesempatan di dunia kerja saya mendapat amanah jadi pimpinan project gitu ya, project officer ya. Pengalaman saat di IKABA itu yang alhamdulillah bisa diaplikasikan. Bagaimana merancang sebuah event gitu ya, kegiatan, program kerja, terus bagaimana memilih stakeholder di bidangnya, bagaimana mengatur tugas dan porsi masing-masing, itu sangat bermanfaat. Dan satu hal yang alhamdulillah sampai saat itu saya masih belajar gitu ya, tapi pengalaman saya sering berbicara di depan umum ya, pada waktu jadi ketua IKABA kan, bahkan beberapa kesempatan berbicara di depan orang-orang yang penting lah gitu, duta besar, ketua prodi dan sebagainya ya. Nah, itu yang sampai saat ini di dunia kerja itu sangat bermanfaat gitu, pengalaman bisa komunikasi lah dengan orang lain, terus berbicara di depan umum. Dan yang seperti Hanif juga tadi bilang, bagaimana mendisiplinkan diri sendiri, terus baru bisa mendisiplinkan tim dan orang lain, kan seperti itu. Mungkin itu dari saya. Oke. Ini juga saya rasakan nih Bang, selama jadi ketua IKABA, selama jadi wakil ketua IKABA, saya juga jadi lebih jadi banyak kenalan gitu sama orang Subak, sama orang pengurus yang bidang administrasi gitu. Dan jadi benar banget kata Bang Daulay, jadi suatu pelajaran gitu bagaimana cara mensosialisasikan diri kita ke berbagai macam orang gitu. Juga benar banget bahwa di dunia kerja nantinya kita yang ditanya tuh udah ngelakuin apa aja gitu selama di kampus gitu. Dan menurut saya juga bahwa pengalaman organisasi merupakan pengalaman yang sangat bermanfaat juga bagi diri sendiri maupun pengalaman buat dunia kerja nantinya. Oke, lanjut mungkin kita ke Bang Hasrul. Silakan Bang Hasrul. Ya, terima kasih Hanif. Betul banget apa yang disampaikan sama Hanif, sama Bang Daulay. Memang banyak faktor yang kita dapatkan dari IKABA itu sendiri, terutama kalau saya merasakan di dunia kerja, hal yang paling saya rasakan menjadi orang yang lebih terstruktur. Karena ketika saya diminta untuk melit teman-teman di kantor, tentu saya juga harus bikin program-program yang semuanya itu harus tercapai dengan target. Nah, ketika saya nggak terstruktur, maka target-target itu tidak akan terlaksana gitu. Ketika targetnya tidak terlaksana, maka bos akan langsung ya negur saya tentunya gitu. Nah, alhamdulillah dari IKABA itu sendiri saya banyak belajar gimana caranya menjadi orang yang lebih terstruktur, menjadi orang yang bisa memiliki skala prioritas betul, juga lebih disiplin, lebih kalau bahasa anak sekarangnya lebih satset gitu loh, punya gerakan yang cepat gitu. Itu yang diperlukan sama kita. Nah, itu yang alhamdulillah saya dapatkan ketika saya menjadi ketua IKABA. Jadi geraknya tuh harus gercep, harus satset. Ini harus ke sini, ini harus ke sini. Jadi dalam memutuskan sesuatu itu bisa cepat gitu. Itu alhamdulillah banget. Paling itu sih kalau dari saya. Oke. Jadi emang masih berkaitan dengan jawaban Bang Hanif mungkin ya. Jadi emang dari pengalaman ketua IKABA sendiri jadi disiplin maupun skala prioritas maupun pola pikirnya pun jadi berubah gitu. Jadi lebih terstruktur dan lebih terjadwalkan gitu. Ya, mungkin apalagi nih bahasan selanjutnya. Iya nih. Ini sebetulnya masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang perlu diobrolin sih Bang ya. Cuman memang
karena lagi-lagi keterbatasan waktu nih Bang ya, abang-abang juga butuh waktu istirahat juga gitu ya. Mungkin sebelum kita closing, saya mau minta pesan gitu ya dari abang-abang sekalian nih untuk saya khususnya dan juga Hanif sebagai penjabat di tahun ini, dan juga mungkin untuk nanti seterusnya ya Bang ya, untuk angkatan-angkatan berikut-berikutnya yang bakal menjabat juga nih sebagai pengurus IKABA. Apa nih pesan-pesan yang bisa kita persiapkan dari sekarang ya untuk sebagai apa namanya IKABA gitu yang lebih baik lah seperti itu mungkin. Mungkin kita coba dulu pertama dari Bang Bro Hasrul, silakan. Oke, thank you, Le. Terima kasih, Lahan. Pesan saya sebenarnya nggak panjang-panjang. Kalau menurut saya, untuk menjadi orang yang lebih baik lagi adalah kita harus berani mengambil resiko. Kita harus berani berproses. Kita harus berani melakukan transisi. Ketika kita bisa melakukan hal itu, maka kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi, kalau saya selalu menanamkan kepada diri saya, gue harus berproses, gue harus transisi, gue nggak boleh stay di zona nyaman gue harus keluar dari zona nyaman supaya gue bisa mendapatkan apa yang gue inginkan. Itu kalau dari saya. Semisal kalau kata bos saya itu, karena bos saya itu kan dia saat ini kerja di Garuda. Dia bilang, kalau di Garuda itu, misalnya ujiannya itu butuh persiapan 100%, maka lu harus mempersiapkan diri 200%, agar ketika pada saat ujian, lu nggak bakal bengong, lu nggak bakal gugup. Lu punya persiapan yang matang, dan lu pede, lu bakal lolos, katanya gitu. Jadi saya selalu mempraktikkan hal-hal itu ke dalam diri saya, untuk keluar dari zona nyaman, terus berproses, terus bertransisi untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Gitu. Oke, ini Masya Allah banget. Take risk ya Bang ya, jangan takut buat ngambil hal baru ya. Betul. Masya Allah. Oke, makasih Bang Bro Hasrul tadi pesannya. Kita coba ke Bang Hanif habis itu. Silakan Bang Hanif. Oke, thank you Alek. Kalau untuk teman-teman kalau dari gue untuk teman-teman mahasiswa sastra Arab, baik yang sedang menjabat ataupun yang belum menjabat atau yang sekiranya masih kepikiran menjabat atau enggak ya gitu. Pesan gue cuma satu sih, untuk teman-teman semuanya, kalau bisa manfaatkan IKABA 1000%. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena di IKABA lu bisa berkembang. Di IKABA lu bisa menjadi orang yang berbeda. Di IKABA lu bisa menjadi orang yang lebih baik dari lu sebelumnya. Dan ketika lu mau untuk mencoba untuk ikut organisasi, lu akan menjadi orang yang berbeda dari sebelum-sebelumnya gitu. Lu akan bisa berproses. Bener kata tadi kata Bang Hatu juga, lu akan banyak berproses dan lu akan banyak belajar. Dan ketika lu masuk IKABA, lu akan merasakan benefit 500.000%. Jujur, gua nggak lebay-lebayin ya, tapi memang itu yang gua rasain gitu. Jadi untuk teman-teman mahasiswa semua, gunakan IKABA, manfaatkan IKABA sebesar-besarnya untuk pengembangan diri lu pribadi maupun pengembangan orang-orang yang mau lu bantu di sekitar lu. Manfaatin IKABA sebaik-baiknya dan jadilah orang yang terbaik di bidang itu. Thank you, Lex. Itu dari gue. Oke, Masya Allah. Makasih banyak Bang Hanif dari pesannya. Jadi memang harus banget ikut IKABA nih Bang ya, supaya bisa lebih berproses lagi, supaya lebih baik lagi gitu Bang ya. Jangan takut lah Bang Indonesia gitu ya. Oke, makasih Bang Hanif tadi. Terakhir nih, sebagai mungkin penutup jangan juga dari obrolan kita kali ini, mungkin dari Bang Hafiz Daulay, selaku ini silakan diberikan pesan-pesannya Bang. Monggo. Baik, bismillah ya. Jadi pertama mungkin pesannya untuk ketua, wakil, dan pengurus IKABA pada umumnya gitu. Jadi yang pertama kembali diingat ya, kembali diniatkan bahwasanya kalian itu amanah, walaupun katakanlah kita baru diamanahkan di tingkat jurusan gitu ya, tapi sebetulnya itu kan nggak main-main gitu. Itu amanah yang besar sekali, menyangkut hak-hak mahasiswa sastra Arab, hak-hak dosen, alumni dan sebagainya,
Jadi coba dimaksimalkan, jangan sampai jadi pengurus IKABA hanya sebagai terlewat gitu aja gitu. Oh ya udah jadi nambah-nambahin di CV aja pernah jadi pengurus IKABA, tapi dimaksimalkan seperti yang saya bilang di awal. Coba jangan sampai seperti saya nyesel, kenapa sih dulu saya nggak berbuat ini, kenapa saya malah berbuat itu gitu. Jadi coba ditanamkan gitu ya, untuk meninggalkan amal jariah yang bisa dimanfaatkan seterusnya ke depannya oleh adik-adik kita nanti gitu, untuk penerus dari mahasiswa Arab dan pengurus IKABA khususnya. Terus kemudian pesan lagi buat pengurus IKABA nih, dan juga nanti buat kalian dan buat kedepannya, cobalah stigma-stigma yang menggambarkan, misal mahasiswa tertentu, mahasiswa A, dia nggak ikut acara IKABA tertentu, itu langsung dicap wah ini nggak kontribusi, misal ini nggak ada kebanggaan nih sebagai warga IKABA gitu. Coba jangan gitu. Jadi coba pengurus IKABA ini maksimalkan setiap insan yang ada di sastra Arab UI itu pada porsinya masing-masing gitu. Jadi misalnya kayak kita punya Ustadz Syamsuri Firdaus misalnya nih, Masya Allah, beliau semoga Allah jaga beliau, ya jangan dipaksa beliau itu untuk turun di lomba band gitu contohnya ya. Nah, beliau itu punya porsinya di dunia tilawatil Quran. Nah, juga di bidang lain gitu, ada mahasiswa yang dia di bidang olahraga yang nggak usah di stigmain negatif kalau dia nggak ikut acara seni misalnya, maksudnya nggak terlalu kontribusi di seni. Nah, jadi harus dilihat tuh, ketua dan wakil juga pengurus IKABA harus jeli dalam melihat itu. Jadi benar-benar dirangkul semua mahasiswa yang saya yakin setiap insan di sastra UI itu punya potensinya masing-masing. Jadi bukan cuma wah dia nggak ikut futsal terus juga nggak ada kontribusi, atau sebaliknya dia nggak ikut PK dia nggak kontribusi. Jadi mudah-mudahan poinnya ditangkap nih. Jadi bahkan ada satu orang pun yang mungkin dia punya potensi yang menurut kita itu hal biasa, tapi dimanfaatkan gitu. Artinya IKABA itu benar-benar bermanfaat untuk setiap insan yang ada di dalam IKABA. Itu pesan buat pengurus. Terus kemudian buat mahasiswa secara umum, tadi seperti Hanif bilang, Hasrul juga bilang, manfaatkan IKABA. Mungkin yang mau jadi pengurus bisa dimanfaatkan untuk berproses, untuk belajar, tapi mungkin buat yang nggak jadi pengurus juga bisa dimanfaatkan gitu. Jadi di IKABA itu dikasih saran-saran, dibantu lah gitu. Karena dulu kalian ini, saya bilang gini, dulu kalian yang mengantarkan saya ke gerbang pintu ketua IKABA gitu. Jadi saya minta tolong ya kalian juga yang nganterin saya sampai ke gerbang selesai nih gitu. Jadi saya sampaikan itu dulu ke teman-teman. Jadi jangan sampai saya jalan sendiri nih sama pengurus IKABA sampai selesai, tapi saya mau kita start bareng dan kita selesai bareng-bareng gitu. Dan jadi ya mahasiswa itu juga jangan dibiarin aja IKABA, jangan sendiri. Jadi kalau ada yang salah disampaikan, diperbaiki gitu. Ada yang sudah baik ya didukung supaya lebih baik lagi ke depannya. Disinilah sebagaimana dulu visi saya jadi ketua IKABA ya, IKABA itu solid, integritas, bermanfaat. Jadi mudah-mudahan kita itu bisa solid itu di semua lini, baik itu akademik atau non-akademik, kita bisa solid. Jadi bisa lebih mudah mencapai prestasinya. Kemudian kita punya integritas. Nah, anak Arab itu punya nilai-nilai yang nggak dipunyain jurusan lain. Kita harus tetap dijaga, tetap ditanamkan. Dan yang terakhir ya IKABA itu bermanfaat untuk semua masyarakat IKABA gitu, nggak cuma segelintir kelompok aja gitu. Itu mudah-mudahan bisa ditanamkan. Mungkin itu ya pesannya. Ya intinya kita berusaha meninggalkan jejak yang baik lah. Itu mudah-mudahan bisa dipahami dan diamalkan. Terima kasih. Oke, makasih banyak nih Bang Dalai. Satu poin penting banget tadi, tanamkan hal baik, jangan tanamkan hal buruk ya Bang ya. Amal jariah, jangan dosa jariah, seperti itu ya. Betul, karena sedikit nambahin ya Afwan. Karena kita nggak tahu ini bakal diterusin nggak gitu. Kalau hal baik ya alhamdulillah nih diterusin, jadi mudah-mudahan kebagian pahala. Nah kalau nauzubillah kita pernah ngelakuin keputusan yang buruk, diterusin gitu sama ke bawah-bawah kita. Wah dulu sama Bang Daulay dibuatnya kayak gini nih, gue terusin gitu.
boleh dulu begini nih, itu contoh kecil kan, nauzubillah jadi kebiasaan buruk gitu. Jadi benar-benar ditanemin lagi nih, ini udahlah. Ini sorry nambahin lagi ya, jadi Silakan Bang, nggak apa-apa. kita sebagai mahasiswa itu memang udah tugasnya belajar, berproses untuk jadi manusia yang lebih baik lagi di kehidupan pasca kampus, tentunya dengan amanah di pundak kita nih dari orang tua. Ya udahlah, coba berbuat semaksimal mungkin aja dulu untuk mempersiapkan masa depan lah gitu. Cuman jangan takut juga gitu ya, jangan diartikan wah kalau nggak jadi ketua IKABA nggak ada pengalaman organisasi nanti susah kerja, nggak juga gitu. Rizki minallah gitu. Jadi yang penting gimana kita mau saling, tadi kembali kata kuncinya saling berbuat baik aja lah masa sama. Udah, itu aja, makasih. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Siap, makasih banyak Bang Daulay. Tadi mudah-mudahan bisa juga jadi masukan yang saya emban juga gitu ya. Dan juga mungkin umumnya buat teman-teman pengurus selanjutnya nih ya. Karena sesuai dengan tujuan kita ngobrol juga nih abang-abang, supaya bisa saling menginspirasi sekiranya. Kalau di IKABA tuh nggak cuma sebagai organisasi gitu ya, tapi emang ini rumah kedua kita gitu, sebagai organisasi Arab di Prodi Arab, ya IKABA lah sebagai wadahnya, sebagai rumahnya. Dan ya monggo teman-teman semua yang bisa ngisiin ini, mudah-mudahan bisa menjadi titik terang gitu ya. Kalau jadi organisasi IKABA tuh nggak semenakutkan itu gitu. Kita bisa kalau kita gerak bareng-bareng gitu ya. Jangan mengorbankan gitu ya diri setiap orang lah gitu, seperti itu. Ya. Mungkin boleh izin sekali lagi nggak? Satu lagi nih. Oke. Lupa. Silakan, boleh. Nah, saya mau manfaatin momen ini untuk mudah-mudahan ya ditonton nanti sama orang-orang yang mungkin alumni atau mungkin mahasiswa aktif dan kedepannya mahasiswa sastra Arab. Saya mau manfaatin momen ini buat khususnya nih buat angkatan saya atau yang sebelum-sebelumnya dan junior-junior saya yang selama saya menjabat ketua IKABA, saya minta maaf kalau selama saya menjabat ada banyak kekurangan yang mungkin saya nggak lihat gitu, saya telah lakukan dan itu jadi amal yang buruk ya. Saya minta maaf gitu, karena benar-benar setelah menjabat itu saya baru merenungi gitu loh, ya Allah ternyata nggak semudah itu loh jadi ketua gitu ya. Nah, saya mau manfaatin momen ini, saya berterima kasih untuk seluruh orang-orang yang mendukung, membantu. Jadi mungkin prestasi di zaman saya nggak bisa dibandingin sama prestasi zaman kapanpun, karena kita punya tantangan yang berbeda-beda gitu. Ya pastinya semua masa itu punya kebaikannya dan punya juga kekurangan yang harus dipelajari dan dievaluasi. Jadinya ya udah saling mendukung aja lah semuanya. Saya terima kasih dan saya mohon maaf apabila dulu selama menjabat banyak kekurangan. Itu aja, terima kasih. Baik, makasih banyak Bang Daulay. Ya. Terima kasih juga saya sekali lagi katakan ke abang-abang senior sekalian yang udah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing, dan juga mohon maaf kalau misalkan memang banyak satu hal atau dua hal yang kurang gitu Bang ya di malam ini. Tapi mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat ya, maupun yang kurang maupun yang lebih bisa jadi manfaat buat kita di sini dan juga untuk seluruh pendengar yang bakal dengerin ini. Oke. Dan juga saya mewakili pengurus di tahun ini, Bang-Bang senior sekalian, kami mohon doanya untuk tetap stay istiqomah gitu Bang ya, untuk selalu menjalani amanah yang diemban oleh kita semua ini, oleh pengurus 2021. Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan kami, selalu kuatkan kami, iman Islam ihsan kami. Mudah-mudahan selalu sampai, kalau kata Bang Daulay bilang, akhir gerbangnya Bang ya, sampai. Ya, mohon doanya. Dan juga mudah-mudahan Bang Daulay, Bang Bro Asrul, juga Bang Hanif lancar-lancar Bang ya, hajat-hajat kehidupannya, mudah-mudahan lancar-lancar selalu. Intinya selamat dunia dan juga bahagia akhirat juga. Amin. Oke, mungkin dari Hanif ada satu patah dua kata yang bakal closing pertemuan kita malam ini. Oke, paling say thanks aja ke abang-abang sekalian yang udah menyempatkan waktunya. Semoga podcast ini dapat bermanfaat buat mahasiswa-mahasiswa baru tentunya yang belum pernah berkomunikasi langsung nih dengan alumni kita. Jadi berharap banget bahwa dari podcast ini dapat menumbuhkan rasa cinta gitu dari IKABA sendiri. Oke, baik. Oke,
Mungkin kita bakal foto bareng ya, mungkin dari teman-teman Humed, Jinan dan Andri. Oke, boleh membantu kita untuk foto. Oke, Berlink Andri aja aja. ya. Andri aja. Oke, boleh. Andri atau Jinan? Ya, Ini. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sip. Nah, Alhamdulillah. Oke, makasih banyak Andri. Insya Allah mungkin kalau misalnya offline kita bisa ketemu-temu bareng ya Bang ya? Bang Dole, Bang Insya Bro, Allah, Bang bisa. Hanif. Amin, Insya Allah, amin, amin. Insya Allah, Insya Allah dengan rutinitas di Arab ya Bang ya? Futsal bareng dan segala-galanya nanti lah ya. Amin, amin. Mudah-mudahan. Amin. Insya Allah, amin. Oke, silakan mungkin abang-abang untuk meninggalkan room boleh kalau misalnya ini. Makasih banyak untuk waktunya Bang sekali Bang ya. Selamat beristirahat juga. Sama-sama, Sama-sama. thank you, Lek. Thank you Thank you, teman-teman Ikaba 2021 semuanya. Terima kasih, Semuanya. Abang Terima Abang, kasih semuanya. Bang Hanif, Bang Hasrul. Terima kasih banyak Bang. Thank you. Sehat-sehat terus, Bang. Amin, amin. Sehat selalu, Bang. Thank you ya, Insya Allah. sehat-sehat semuanya. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.